Terima kasih. Malam ini unslide kita akan familiar seperti biasa ya. Malam ini kita berbicara tentang jalan kekudusan ya, tentang jalan kekudusan. Jalan kekudusan yang telah ditempuh oleh saudara kita, sahabat kita, walaupun begitu jauh berbeda abadnya dari kita. Dia lahir pada abad ya sekitar abad 18 di India. Deva Sahayam. Deva Sahayam juga dikenal sebagai Santo Lazarus. Tapi sesungguhnya kita tidak fokus kepada kepribadiannya, tetapi fokus kepada penderitaannya. Karena sebenarnya jalan kekudusan yang diterima oleh Veda Sahayam itu tidak lepas dari karena dia menerima penderitaan itu sebagai bagian dari iman, sebagai integrasi dari seluruh imannya kepada Yesus. Dia mempersatukan seluruh penderitaan itu dengan penderitaan Yesus. Itu keunggulannya. Kita melihat kalau soal biografinya kita sudah ikuti dan juga banyak sekarang YouTube yang muncul yang memunculkan pribadi Veda Sahayam yang kita cintai ini, orang kudus ini. Banyak YouTube, baik itu Katolik Credo sudah dikirim kepada saya linknya, dan tetapi sumber-sumber yang cukup ilmiah dalam bahasa Indonesia belum kita temukan karena memang orang kudus kita ini baru dikanonisasi tahun ini 15 Mei 2022 oleh Paus Fransiskus. Tapi kita melihat dia lahir di Nelakanda, di salah satu desa yang bernama Natalam, ya. Pada tanggal 23 April 1712. Dia sebagai seorang orang yang dipercaya di istana kerajaan, dan juga orang yang sangat dipercayai oleh teman-temannya, seorang yang memang kualitas kepribadiannya adalah seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat memberikan diri, berdedikasi di dalam seluruh hidupnya. Dia bertemu dengan seorang kapten ya Belanda, penjajahan Belanda ya. Belanda di sana di India Selatan pada tahun 1741. Akhirnya dia meninggalkan kepercayaannya dari Hinduisme menjadi seorang pengikut Kristus. Dia menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi karena dia menentang kasta India, artinya dia tidak ingin terjadi pengkotak-kotakan dalam masyarakat, walaupun dia sendiri sebenarnya berasal dari kasta yang sangat tinggi, dari tradisi atau dari kehidupan masyarakat India. Tapi dia tidak senang dengan tradisi kasta itu. Maka dia menolak, dan akhirnya karena imannya juga kepada Yesus Kristus yang membuat dia sungguh-sungguh merasakan bahwa semua kita adalah saudara. Sama seperti dikatakan oleh Santo Paulus, di dalam Yesus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak bersunat atau tidak bersunat, laki-laki dan perempuan, semua diselamatkan oleh Allah berkat Yesus Kristus. Dan berkat pewartaan tentang kesetaraan, tentang iman akan kasih persaudaraan yang diterima oleh Veda Sahayam ini, yang membuat dia juga nanti jatuh kepada pembunuhan. Dia dibunuh dan akhirnya memang menjadi martir. Kita melihat begitu banyak perjuangan dan penderitaan yang dialami oleh Santo Veda Sahayam ini. Kita bisa melihat banyak sekali sumber-sumber dalam bahasa Inggris sebenarnya. Dia dimunculkan dalam situs-situs dari berbahasa Inggris dari India juga banyak ditampilkan. Tapi sayang sekali saya tidak bisa tampilkan karena PowerPoint yang sedang agak error. Tapi kita melihat bahwa memang perjuangannya menerima penderitaan itu yang menjadi keutamaan dari Santo Veda Sahayam ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kalau soal bagaimana dia menjadi martir sudah jelas, dia dibunuh. Dan dia disuruh menunggangi kerbau. Dan pada saat itu dan sampai sekarang kerbau, kalau seseorang disuruh menunggang kerbau dalam masyarakat Hindu atau masyarakat India itu penghinaan. Kemudian dia dicambuk 80 kali, dan kemudian berbagai penderitaan ditujukan kepada Veda Sahayam ini.
dan akhirnya dia memang mati menjadi martir. Nah, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana jalan kekudusan yang bisa kita capai. Karena apakah kita masih relevankah? Masih relevankah cara kehidupan martir berdarah yang telah ditujukan oleh begitu banyak martir? Bukan hanya Veda Sahayam. Banyak sekali cerita-cerita kemartiran yang kita dengarkan dalam cerita-cerita orang suci. Nah, apakah masih aktual di zaman modern ini kita yang hidup sebagai orang modern yang ada di milenial, generasi TikTok, generasi snack video, generasi Facebook, generasi WhatsApp, masihkah relevan kepada kita kemartiran yang seperti ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Karena kita sekarang cenderung menghindari hal-hal yang menyulitkan hidup kita. Kita tidak mau bersakit-sakit. Kita lebih cenderung kepada budaya instan. Apakah ini menjadi tanda bagi kita? Apakah memang kemartiran seperti yang ditujukan oleh Veda Sahayam dan orang-orang kudus lain itu masih relevan bagi kita? Di tengah dunia yang begitu banyak menawarkan kenikmatan. Padahal sesungguhnya penderitaan itu adalah realitas manusiawi seorang Kristen yang tidak bisa dilepaskan. Kita tidak bisa lari dari salib. Kita tidak bisa lari dari penderitaan. Sebagaimanapun modern kehidupan kita, bagaimanapun majunya zaman, kita selalu menemukan salib-salib dalam kehidupan kita. Selalu menemukan penderitaan dalam hidup kita. Seorang Kristen tidak pernah boleh lari dari penderitaan. Tidak pernah boleh lari dari salib. Nah, kita melihat bagaimana Santa Faustina menuliskan di dalam buku hariannya. Dia mengatakan begini, di nomor 57, dia mengatakan, penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, kata Santa Faustina, semakin murnilah cinta. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau lari dari penderitaan kita? Mau lari dari salib-salib kehidupan kita? Mau lari dari tanggung jawab kita? Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan. Dan sekarang juga bisa saja dari antara kita mengalami penderitaan. Bisa karena penyakit, bisa karena situasi keluarga, bisa karena usaha, atau memang beban psikologi. Maka tidak pernah bisa kita hindari penderitaan. Seorang Kristen harus memeluk penderitaan itu sebagai bagian dari imannya. Santa Faustina mengatakan, semakin berat penderitaan, semakin murni suatu jiwa. Maka semakin murni suatu jiwa dan semakin murnilah cinta, karena ternyata cinta itu diuji apabila kita mampu menderita bersama orang yang kita cintai. Suami yang sungguh tahan uji, tampak cintanya yang murni itu bila menghadapi penderitaan bersama istrinya. Apakah kita setia bersama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, bila kita mengalami penderitaan? Atau apakah kita meninggalkan kenyataan itu, melarikan diri dari mereka? Dan Santa Faustina menuliskan dalam nomor 323, dia mengatakan begini, aku mempersatukan penderitaan-penderitaanku dengan penderitaan Yesus, dan mempersembahkannya untuk diriku sendiri, dan untuk pertobatan jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan Allah. Kita lihat, aku mempersatukan penderitaan-penderitaanku dengan penderitaan Yesus dan mempersembahkannya untuk diriku sendiri dan untuk pertobatan jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan Allah. Kita melihat bahwa ternyata penderitaan-penderitaan kita yang kita alami, entah itu lewat penyakit atau kehidupan, bisa kita persatukan dengan penderitaan Yesus sendiri, seperti dikatakan oleh Santa Faustina. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat setia LPF,
Dalam menerima penderitaan itu, kita sebenarnya berada pada puncak iman kita. Iman kita diuji pada saat kita menerima penderitaan. Sama seperti Vedasahayam. Dia tidak lari. Dia tidak menjadi Hindu karena dia ditembak, dipukuli, dirajam, dan sebagainya. Dia tidak mengatakan, saya menyerah, saya tidak mau lagi menjadi Kristen. Saya mau kembali kepercayaan saya sebelumnya, menjadi Hindu. Vedasahayam tidak. Mempertahankan imannya sampai mati. Kalau kita ingat juga teladan dari Santo Yohanes Paulus II. Pada saat banyak para kardinal, orang-orang dari Kuria Romana mengatakan, Bapa Suci telah begitu sakit, menderita. Dalam sejarah kepausan, ada paus yang bisa mundur dari tahta suci. Boleh mundur, tidak harus bertahan sampai mati. Tapi Paus Yohanes Paulus II mengatakan, Yesus Kristus tidak turun dari salib pada saat dia menderita. Dia menerima penderitaan itu sampai titik darah penghabisan. Dan kita melihat bagaimana Santa Faustina mengatakan dalam nomor 1484, Tuhan, aku tidak minta agar Engkau menurunkan aku dari salib, tetapi aku memohon agar Engkau memberi aku kekuatan untuk tetap teguh di sana. Aku ingin direntangkan di kayu salib seperti Engkau, Yesus. Kita melihat, Tuhan, aku tidak minta agar Engkau menurunkan aku dari salib, tetapi aku memohonkan agar Engkau memberi aku kekuatan untuk tetap teguh di sana. Nah, ini yang menjadi satu jalan bagi kita untuk mengerti penderitaan-penderitaan kita. Salib-salib hidup kita, perjuangan kita. Kita minta kepada Yesus, aku tidak minta Tuhan Engkau menurunkan aku dari salib, tapi berikan aku kekuatan agar aku tetap teguh di sana. Seperti Vedasahayam yang kita renungkan kekudusannya dalam minggu-minggu ini. Dia tidak mundur dari imannya. Percaya teguh kepada Yesus yang akan menjadi penyelamat dan akan memberikan kepada dia kehidupan yang kekal itu. Dan dalam penderitaan sesungguhnya, seseorang itu bisa bersuka cita. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kolose bab 1 ayat 24. Dia mengatakan begini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang penderitaan itu tidak datang dari tempat jauh, dari orang-orang yang tidak kenal, yang tidak kita kenal. Kadang penderitaan itu justru datang dari orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, sahabat kita, orang kepercayaan kita. Kadang itu datang dari sekitar kita, tidak jauh-jauh, tidak dari orang luar. Maka dikatakan oleh Santo Paulus, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pun mengatakan begitu, bahwa orang yang bisa menerima penderitaan di dalam hidupnya, yang kuat dalam penderitaan, itulah pengikut Yesus yang sejati. Seperti dia katakan dalam Lukas bab 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan juga dikatakan oleh Yesus, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Itu dikatakan oleh Yesus. Jadi apa gunanya kita hidup untuk seluruh dunia, kita miliki segalanya, tetapi nyawa kita binasa? Maka lebih baik kita menerima penderitaan kita dengan iman daripada menolaknya. Penderitaan itu juga
Seperti saya katakan tadi, kadang datang dari penyakit-penyakit kita, perjuangan-perjuangan pribadi kita, usaha-usaha pribadi kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita. Kita juga sering menderita. Maka penderitaan itu bernilai bila kita merasakannya, menjadikannya menjadi jalan kekudusan bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita ialah, apakah cara seperti itu satu-satunya jalan menuju kekudusan? Paus Fransiskus menjawab, tidak. Lewat cara hidup kita sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, disitulah kita mencapai jalan kekudusan. Dan Paus Fransiskus mengatakan dalam Gaudete et Exsultate, dia mengatakan bahwa kekudusan itu nampak, dirasakan, dialami, dan dihidupi lewat cara hidup kita sehari-hari. Dalam hal inilah yang dikatakan oleh Bunda Teresa kita menjadi sangat aktual untuk kehidupan zaman modern ini. Bunda Teresa mengatakan bahwa kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ini adalah salah satu jalan kekudusan. Kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal besar dalam hidup kita, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, Veda Sahayam telah menjadi kudus dan dia menjadi pendoa bagi kita. Kita diundang mengikuti semangatnya. Tidak harus menjadi mati martir seperti dia. Tetapi lewat kemartiran hidup sehari-hari, lewat penderitaan yang kita alami sehari-hari, pencobaan-pencobaan yang kita alami sehari-hari, mari kita persatukan seperti dikatakan oleh Santa Faustina. Tuhan, aku tidak meminta Engkau menurunkan aku dari salib, tetapi berikan aku kekuatan agar aku bisa tetap bertahan di sana. Dan Yesus tidak turun dari salib sampai tetes darah penghabisan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari menerima jalan kekudusan dalam hidup kita sehari-hari. Veda Sahayam telah mengikuti Kristus lewat penderitaan, lewat mati dibunuh. Kita juga bisa mengikuti Kristus lewat jalan penderitaan kita, salib-salib kecil kita sehari-hari. Tidak langsung mengeluh, tidak langsung putus asa, tetapi justru kita jadikan itu menjadi jalan kekudusan bagi kita. Kekudusan ditujukan kepada siapa saja. Bukan hanya kepada Veda Sahayam. Bukan hanya kepada orang-orang kudus yang dikanonisasi pada hari Minggu yang lalu. Tetapi untuk kita semua. Keluarga LPF diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi kudus. Dengan menerima tugas sehari-hari. Dengan menerima penderitaan sehari-hari. Salib sehari-hari. Sebagai jalan kekudusan. Barang siapa mau mengikuti aku, kata Yesus, dia harus menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Santa Faustina telah memberikan kita contoh, teladan yang sangat baik lewat buku hariannya. Dikatakan kepada kita bahwa penderitaan itu akan memurnikan cinta kita. Penderitaan itu akan memurnikan jiwa kita. Dan dia meminta supaya dia tidak diturunkan dari salib, tetapi mari kita minta kekuatan dari Allah agar menguatkan kita di jalan salib kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor Niko. Dia. Dan Lazarus sungguh-sungguh orang yang dicintai, tetapi juga seorang penulis rohani mengatakan Lazarus juga dikisahkan sebagai orang yang punya cacat fisik tertentu, yang harus diberikan perhatian secara khusus. Nah, dan dalam kisah bagaimana orang kaya itu bersama Lazarus yang miskin, dikisahkan dalam Injil Lukas, dikisahkan bahwa ada orang kaya yang setiap hari berpakaian kain ungu dari yang lembut, yang halus, sementara di dekat pintunya ada seorang Lazarus, diceritakan namanya Lazarus, yang miskin,
yang penuh borok, badannya penuh dengan borok, bahkan katanya anjing-anjing datang menjilati boroknya. Dan pada saat makan, dia mau makan remah-remah dari orang kaya itu, tapi sudah duluan juga anjing yang memakannya. Jadi kita melihat nama pilihan dari Vedasahayam itu juga sudah memberikan suatu nuansa yang indah bagi kita. Dia memilih, walaupun dia dari golongan kasta yang tinggi, tapi dia memilih nama Kristennya dengan Lazarus. Ya, dengan Lazarus, sesuatu hal yang menarik ya. Dan karena begitu kokohnya dia berkatekese ya tentang iman Katolik, memberitakan tentang kerajaan Allah dalam iman Katolik, dan juga menunjukkan kesetaraan dan mau menghapuskan kasta dari masyarakat Hindu, ya akhirnya orang-orang membenci dia dan akhirnya membunuh dia kan. Dan seseorang yang membuat dia akhirnya mati itu kan dengan ditembak ya. Kita tahu bahwa dari apa kita sudah dengar juga dari Katolik Credo, dari YouTube yang sudah kita lihat bagaimana kemartirannya itu sungguh terjadi. Dan akhirnya memang dia boleh dikatakan sungguh mengerikanlah kematiannya ya. Ya, bagaimana seorang yang Hindu yang dulu sahabat mereka hanya karena menjadi Katolik dibunuh, ya, dipenjarakan, dipersekusi, ya. Kita melihat bagaimana itu dia mati di hutan itu ya, di hutan Aral Vimosi katanya pada tanggal 14 Januari 1752 ya. Di sana dia mati. Bagaimana tubuhnya dibuang ke sana dan akhirnya dia juga diselamatkan dari situ, diambil jenazahnya dari situ dan disimpan di katedral ya. Dan sekarang kita menemukan kuburannya ada di gereja Katedral Santo Franciscus Xaverius di Nagercoil. Ya, kita melihat begitu banyak orang yang berdevosi kepadanya ya, berdevosi kepada Santo Vedasahayam ini. Mujizat-mujizat banyak ditemukan lewat santo kita ini. Misalnya seorang ibu yang janinnya sudah divonis akan tidak lagi akan hidup, tapi ternyata berkat devosi kepada Santo Devasahayam terjadi mukjizat ya, dari mukjizat bayi itu sepertinya melonjak kembali dalam rahimnya dan memperoleh kehidupan. Begitu banyak lagi kanonisasi ini dimunculkan karena mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Vedasahayam, terutama dari masyarakat India Tamil ya. Nah, dan kita fokuskan bukan kepada mujizat-mujizat ini ya, karena ini sering menjadi masalah bagi orang Katolik, demikian juga di Eropa, terlalu fokus kepada mujizat ya, sehingga melupakan jalan kemartiran dari orang kudus itu. Kita tidak fokus kepada mujizat-mujizatnya, tapi bagaimana kita bisa mencapai kehidupan kekristenan yang semakin baik lewat cara hidup mereka. Jadi kalau misalnya ada orang tertentu yang tidak mau lagi berdevosi karena tidak dikabulkan doanya, kan menjadi masalah. Bukan soal pengabulan doa yang diharapkan dari kanonisasi orang-orang kudus, tapi sesungguhnya bagaimana kehidupan mereka menjadi kesaksian yang nyata bagi kita. Bahwa ternyata kekudusan itu tidak abstrak, tidak mengawang-awang. Dia ada di antara kita dan bisa kita hidupi dalam kemartiran-kemartiran kecil sehari-hari seperti yang telah ditunjukkan oleh orang-orang kudus yang besar ini. Memang tentu tidak bisa seperti mereka cara kita mencapai kekudusan. Mungkin seperti Beato Redemptus dan Dionysius juga di Banda Aceh, di Aceh sana mengalami kemartiran yang sama. Tapi zaman sekarang apabila kita pergi ke daerah-daerah misalnya di mana situasi menjadi sangat ekstrim, kita juga diundang untuk bersikap bijaksana. Kita juga tidak mau menjadi mati konyol dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang sebenarnya masih bisa menyelamatkan kehidupan kita dengan baik. Dan kita ingat juga Santo Fransiskus dari Assisi, dia pergi menghadap Sultan Malik Al-Kamil di Mesir yang beragama Islam, dia berdialog damai dengan mereka, menghormati apa yang ada dalam diri mereka, dan akhirnya menjadi sahabat, di mana orang-orang lain melihat bahwa
Fransiskus Assisi pasti pulang, tidak akan selamat. Dia pasti akan mati. Tapi ternyata Fransiskus Assisi pulang dengan selamat, dengan damai. Nah, jadi dalam hidup sehari-hari kita, apa yang bisa kita teladani dari Veda Sahayam ini? Tentu adalah ketekunannya, kesanggupannya menderita, dan juga kemampuannya untuk mempersatukan hidupnya, penderitaan itu dengan penderitaan Kristus sendiri. Saya yakin sebagai manusia, Veda Sahayam juga suatu waktu pasti ada keraguan di dalam dirinya. Saya yakin itu. Tetapi dia tidak mundur. Keraguan itu tidak dia ikut, tapi justru dia semakin mempercayakan dirinya kepada Allah. Kita juga dalam berdoa, kadang kita sungguh merasa yakin dengan doa kita. Kadang kita merasa kering. Kadang kita merasa lemah. Bisa juga kita malas. Tapi apakah kita bertahan dalam kemalasan itu? Ataukah kita mau bangkit kembali? Kembali menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Dan nanti desolasi akan berlalu, kita akan merasakan konsolasi, penghiburan dari Allah. Yang diinginkan dari kita adalah konsistensi iman kita. Apakah kita mampu bertahan dalam penderitaan? Nah, misalnya, contoh kecil. Kalau kita pergi makan di restoran, atau di kota, atau di tempat makan yang umum, yang banyak orang, apakah kita sungguh-sungguh mau berani membuat tanda salib di situ? Membuat tanda salib bahwa kita adalah orang Katolik. Dengan yakin kita membuat tanda salib ya di situ. Tidak semua orang Katolik, saya tidak menghakimi, tapi tidak semua orang Katolik berani sungguh-sungguh membuat tanda salib di tempat keramaian pada saat dia mau makan dan berdoa. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita. Dalam hal-hal yang kecil itu, apakah kita mampu berbuat seperti Veda Sahayam dalam skala yang kecil? Dalam skala yang kecil. Nah, jadi undangan saya kepada kita semua keluarga LPF, jangan fokus kita kepada mujizat dari Santo Veda Sahayam. Mari kita fokus bagaimana dia konsistensi imannya, mau dalam penderitaan tetap teguh kepada Allah. Santa Faustina mengatakan kepada kita, Tuhan, saya tidak meminta Engkau menurunkan aku dari salib, tapi berikan aku kekuatan untuk tetap bertahan di situ sampai akhir. Nah, kita melihat satu keutamaan yang sangat indah dari orang yang kita cintai ini, Santa Faustina. Nah, kanonisasinya kita tahu Veda Sahayam dikanonisasi pada tanggal 15 Mei 2022. Dan sebelumnya dia dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 28 Juni 2012. Jadi ada 10 tahun setelah dibeatifikasi, kemudian Veda Sahayam dikanonisasi. Ya. Jadi yang membeatifikasi adalah Paus Benediktus ke-16 dan yang mengkanonisasi adalah Paus Fransiskus. Maka kita melihat gereja di India itu begitu sungguh berkembang subur ya. Di tengah masyarakat Hindu yang begitu boleh dikatakan begitu kuat, tapi muncul orang-orang kudus. Ternyata dalam kesulitanlah kita ditunjukkan apakah kita itu sungguh berkualitas. Iman kita sungguh berkualitas. Bukan di dalam ketenangan, kenyamanan, tapi justru dalam penderitaan ditunjukkan kepada kita orang-orang yang sungguh beriman secara sungguh-sungguh. Nah, itu yang bisa saya tambahkan Ibu Sonia. Terima kasih Pastor Niko, penjelasannya sangat-sangat jelas. Lalu dikatakan oleh pengkhotbah kepausan, itu kebetulan saudara kita, Pater Raniero Cantalamessa, dia mengatakan begini, lewat hidup kita sehari-hari, sesungguhnya kita sudah berada di salib. Kalau kita menerima tanggung jawab kita secara penuh dan bertanggung jawab setiap hari, sebenarnya kita sudah berada di salib dan memikul salib kita. Maka tak perlu mencari salib-salib yang lain lagi. Dengan menerima hidup kita, dengan sungguh dengan iman kita, dengan janji pembaptisan kita, setiap hari, sebenarnya kita sudah berada di salib. Tak perlu kita mencari lagi salib-salib yang lain. Salib itu sudah cukup bagi kita untuk jalan keselamatan kita. Yang sering menjadi masalah adalah bahwa kita lari dari tanggung jawab kita, tidak setia, tidak sungguh melakukan apa yang dikehendaki Allah lewat cara hidup, lewat panggilan kita,
panggilan sebagai imam, panggilan sebagai ibu keluarga dan sebagainya. Jadi tak perlu mencari salib-salib lain. Dalam hidup realitas kita, kita sudah memiliki salib-salib sendiri. Nah, dikatakan oleh Cantalamessa seperti itu. Maka pikulah salib yang kita terima itu, dan pada saat tertentu salib itu menindih kita, pada saat tertentu kita dipaku pada salib itu. Dalam tugas-tugas kita, pada saat tertentu kita merasa ringan, pada saat tertentu kita memang tertekan dengan tugas-tugas kita. Maka itu adalah salib. Tak perlu kita mencari lagi salib Dr. Suwana menjadi salib saya, kan gitu. Atau salib atau salib Ibu Sonya berikan kepada saya, udah cukup, ini udah berat gitu ya. Terima kasih dokter, itu yang bisa saya